Belum ya? Oke. Kalau perpangkatan atau eksponen sudah ya? Kita berangkat dari perpangkatan atau eksponen yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, misalnya guru punya 2 pangkat 4, hasilnya berapa? Kalau guru punya 10 pangkat 3, hasilnya berapa? 1000. Oke, kalau guru punya 3 pangkat 4, hasilnya berapa? 80. Oke, mudah ya? Nah, sekarang coba next. Nah, jika misalnya guru balik
dia perkalian berulang. Di contohnya 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya, yaitu hasilnya 16. Begitu juga dengan 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 sebanyak 3 kali yaitu 1000. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menentukan bilangan berpangkatnya jika diketahui hanya bilangan pokok dan hasil perpangkatannya saja? Caranya bisa dengan menggunakan logaritma. Jadi seperti contohnya 2 pangkat n sama dengan 16, betul logaritmanya adalah 2 log 16. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Guru. Saya Imani Hadinata Wijaya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan sifat-sifat logaritma. Pada sifat yang pertama itu A log A sama dengan 1, sifat yang kedua A log 1 sama dengan 0, pada sifat yang ketiga A log A pangkat n sama dengan n. Dan sifat yang keempat, misal P sama dengan A log X, maka sesuai definisi diperoleh A pangkat P sama dengan X. Misal Q, A sama Q. Misalnya Q, A sama A log Y, maka sesuai definisi diperoleh A pangkat Q sama dengan Y. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Guru. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat 8, 9, 10, dan 11. Nah, jadi sifat 8 itu ada sifat 8 itu ada A log X sama dengan 1 per X log A. Nah, ini kenapa bisa A log X sama dengan 1 per X log A? Jadi penjelasannya adalah A log X ini bisa A-nya ini bisa di per. Jadi log X per log A. Nah, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, ibu guru dan juga teman-teman di sini semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaplikasian logaritma dalam kehidupan sehari-hari untuk penelitian dalam ilmu sains ya. Ya. Gambar cantik, merupakan bakteri Bacillus prolifica
Baiknya kita berdoa.